Oke, sudah. Baik, terima kasih. Baik, saya ulangi lagi Pak Fauzan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Ya, selamat pagi semuanya, rekan-rekan dari tim Berdikari Politeknik Negeri Cilacap dan Pak Fauzan. Kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua ini. Setelah pertemuan yang pertama kemarin kita membahas apa ya, ibaratnya pendahuluan ya itu ya, apa itu Ya, bagaimana sistem thinking dan sistem dynamic itu nanti berelaborasi dan menghasilkan suatu apa namanya itu suatu kebijakan itu ya, atau nanti ya, menghasilkan suatu interpretasi dalam suatu datanya. Nah, pertemuan yang kedua ini Pak Fauzan memang kita akan fokuskan penggalian dari konteks kemarin kita menyusun proposal. Nanti akan diawali dengan proses penyampaian logic model. Jadi sebelum kami membuat proposal, dari tim Mitra Studi itu membuat syarat ya, salah satunya syarat itu adalah terkait dengan logic model dan business model canvas. Sebenarnya ada dua itu poin itu. Nah, memang kalau kita berbicara program berdikari ini ujungnya adalah untuk meningkatkan ekonomi. Izin saya share. Ya, ini. Jadi ini saya ambil dari juknisnya ya. Juknisnya di mana ada dua program Pak Fauzan. Ada dua program. Di sini adalah ada skema emas sama skema berlian. Kebetulan dari Politeknik Negeri Cilacap itu dapatnya adalah di skema emas semuanya. Nah, pada ujung dari skema emas ini adalah engineering economy community. Artinya ini harus meningkatkan ekonomi dalam suatu komunitas. Nah, komunitas yang kami tuju itu adalah ada KUB, Kak, kelompok usaha bersama itu dalam bidang perikanan, dan nanti ada BUMDes di bidang pertanian. Itu di Maus, semuanya ada di Cilacap semuanya. Itu. Nah, sedikit juga mengingatkan kepada teman-teman juga. Nah, di dalam apa namanya indikator kinerjanya ini ada yang disebut dengan laporan dampak atau impact reportnya. Nah, impact reportnya itu kami jujur belum mendapatkan template-nya seperti apa, prosesnya nanti seperti apa. Tapi paling tidak dengan model sistem dinamik ini mampu memberikan gambaran secara lugas gitu Pak Fauzan ya. Jadi artinya ini bisa memberikan insight kepada teman-teman untuk bagaimana suatu sistem dari program traktor ini ya, ada traktor, ada pemilah itu ya, penelitiannya itu memberikan impact-nya dalam bidang ekonominya itu. Eh, itu dari saya ya, penjelasan penjelasan secara umumnya Pak Fauzan. Kemudian selanjutnya ini ada tiga program di PNC itu. Yang pertama adalah traktor, kemudian alat pemilah dan pemilih eh, ikan, kemudian ada cold storage ya, ada cold storage di situ. Nah, untuk traktor ini sedikit saya share. Nanti untuk yang pemilah dan pemilih ikan sama cold storage mohon nanti dipresentasikan masing-masing ketuanya. Nah, ini logic modelnya Pak Fauzan yang sudah kami bangun di kelompok traktor ya. Jadi kemarin kami diberikan suatu template yang nanti diisi ya, yang telah diisi oleh masing-masing kelompok yang ini. Nah, untuk traktor ini dari situasi saat ini itu eh, proses pengolahan apa namanya tanah ya, tanah di menggunakan traktor capung atau traktor tradisional itu memakan waktu 7 harian ya. Kemudian ada keterbatasan sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja muda yang tertarik pada sektor pertanian. Kemudian yang paling akhir ini adalah lambatnya regenerasi. Nah, diharapkan traktor juara ini ya itu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan saat ini, khususnya adalah ini Pak, waktu pengolahan ya. Nah, kemudian ini prioritasnya yaitu adalah
mengurangi waktu pengolahannya, kemudian meningkatkan minat generasi pada sektor pertanian, ya, kemudian meningkatkan kapasitas manufaktur lokal untuk memenuhi permintaan traktor juara. Nah, untuk prioritas ini yang kami namakan yang disebut dengan desentralisasi manufaktur. Nah, harapan kami dengan adanya traktor ini akan dibuat suatu rule ya atau produk yang diproduksi massal ya itu dengan SMK, BUMDes dan mitranya Pak Fauzan. Jadi selain mengurangi ini ya apa namanya prioritas ini kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasar itu ya. Jadi kalau memang ini traktornya berhasil, kemudian ini akan diminati, kemudian kami manufakturi. Maka kami mengambil tema secara umum itu adalah desentralisasi manufaktur gitu. Nah, sehingga nanti di dalam prosesnya ini kami melihat ada dua ada beberapa tahap yaitu adalah input, kemudian activity, kemudian partisipasi dan outputnya. Ini adalah input dan outputnya. Nah, kemudian kalau dari penjelasan kami bahwa kalau kita melihat pada input maka teknologi pertanian itu yang memiliki inovasi itu akan mengefisiensikan yang tadinya 7 hektar 1 hektar 7 hari ya diharapkan itu adalah 2 hari, 1 hektarnya 2 hari itu. Kemudian munculnya industri manufaktur lokal ya industri manufaktur lokal yang kami tadi sebutkan itu adalah proses desentralisasi manufaktur itu. Kemudian tenaga kerja yang terampil itu menggunakan mesin pertanian yang modern ini harapannya juga untuk mengantisipasi apa namanya mengatasi permasalahan lambatnya atau regenerasi petani gitu ya. Nah, kemudian kalau inputnya juga nanti ada dukungan pemerintah dan sumber daya eksternal ya, itu di dalamnya nanti ada BUMDes, kemudian ada kelompok usaha bersama ya, kemudian ada pemerintah daerah ya, peran pemerintah daerah. Kemudian aktivitasnya ini yang pertama kalau di traktor juara itu adalah pengembangan dan produksi traktor. Nah di situ aktivitas ini pun nanti ada output wajibnya, yaitu kami akan membuat DED-nya, Pak. DED-nya, kemudian proses perakitan dan proses perakitan traktornya. Kemudian pelatihan tenaga kerja nanti, pelatihan petani ya dan tenaga kerja lokal, yaitu pengembangan pelatihan untuk memastikan bahwa petani itu tenaga kerja memahami tentang cara mengoperasionalkan traktor juara. Ya, nanti kita ada yang disebut dengan diseminasi, Pak. Nah, kemudian penyuluhan kepada generasi muda, ya, campaign, ya, kampanye, ya, kemudian penyuluhan untuk pengembangan minat generasi terhadap pertanian berbasis teknologi, yang kita yang tadinya menggunakan traktor capung atau yang didorong itu, nah kita menggunakan nanti sistem remote. Nah, kemudian partisipasi dalam kegiatan ini itu ada petani lokal, yaitu kalau di traktor itu di BUMDesnya. Kemudian tenaga kerja lokal, ya, kemudian ada Politeknik Negeri Cilacap, SMK Negeri 2, BUMDes dan mitra industri yaitu PT Sarva. Nah, ini yang nanti kami apa ya tujukan untuk desentralisasinya. Jadi kalau prototipe ini berhasil, ya tadi dengan indikator-indikator tadi ya untuk proses pengolahannya yang tadinya 7 hari menjadi 2 hari per hektar. Kemudian alat itu kami produksi bersama gitu, Pak. Nah, kemudian ini outputnya adalah produksi traktor yang lebih banyak ya untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar. Ya, selain kita untuk memanfaatkan traktor itu untuk BUMDes, kami berharap nanti ini masuk ke teaching factory, ya teaching factory. Kemudian ada adopsi teknologi oleh petani untuk meningkatkan kapasitas manufaktur lokal. Nah, kami mengambil kata ya kapasitas manufaktur lokal ya sebab di Cilacap itu terkait dengan manufaktur itu masih mungkin masih tertinggal ya dibanding Tegal, Purbalingga dan lain-lain. Kami berharap dengan adanya desentralisasi khususnya di traktor juara itu ini ada semacam apa namanya determinasi ya. Jadi ada semacam nilai tambah lah, nilai tambah di Cilacap bahwa Cilacap sebetulnya eh, vokasinya itu mampu untuk memproduksi teknologi
traktor ini, traktor juara ini. Nah ini. Nah kemudian ini dampaknya short term, kemudian medium term, kemudian sama long termnya ya. Kemudian tadi untuk apa namanya dampak short termnya itu adalah seperti ini ya. Ada waktu pengolahan, kemudian pertanian mengadopsi, kemudian 15% petani itu terlibat dalam mengadopsi traktor juara. Nah, yang dimaksud petani itu 15% itu yang ada di BUMDes-nya, Pak. Ya, yang ada di kelompok masyarakatnya. Jadi harapan kami eh, apa namanya dari populasi BUMDes itu di Cilacap yang sekitar angka 60-an Cilacap itu paling tidak ada sekitar 15% yang mau mengadopsi teknologi traktor juara ini. Nah, kemudian untuk medium termnya tentu saja kita berbicara ekonomi ya, Desa Gemblang yaitu lokasi kami ya semakin kuat dengan adanya kegiatan manufaktur lokal akan menciptakan tenaga kerja baru. Nah, ini eh, harapan kami BUMDes itu tidak hanya dikelola secara konvensional biasa gitu ya, seperti ada kalau BUMDes sekarang ini kan ada dikatakan ada ya ada, dikatakan tidak ya tidak. Jadi artinya proses bisnis yang muncul di BUMDes itu di Cilacap itu belum ada yang profesional gitu ya. Nah ini harapan kami dengan adanya pengelolaan teknologi ini mampu mengintervensi ekonominya gitu. Kemudian penggunaan traktor juara itu meluas ya dengan 15% itu di luar BUMDesnya tadi. Kemudian generasi muda mulai tertarik dengan teknologi ya. Ini memang ukurannya 10% lah meningkatnya. Itu memang kami justifikasinya belum jelas Pak Ujan. Jadi kami mohon maaf ini yang terkait yang medium termnya ini dari berapa ke berapa itu kami belum ada gambarannya. Ya karena datanya ini masih apa ya nggak ada mungkin ya kami belum menemukan lah. Tapi memang kami mencoba membuat kuantitatifnya meningkat 10% itu. Kemudian long termnya ini sektor pertanian ya Desa Gemblang ya ini beralih ke teknologi yang modern ya. Kemudian Desa Gemblang itu menjadi pusat inovasi harapan kami. Kemudian generasi muda yang terus apa namanya terlibat ya pada sektor pertanian dan menciptakan ekosistem pertanian yang lebih modern lagi tentu saja dan produktif itu. Nah, ini logik model yang sudah kami bangun Pak Fauzan untuk apa namanya untuk traktor eh, juara untuk traktor juara. Dan ini memang apa ya kalau kita melihat roadmap ini ya dengan melihat angka-angka persentase ini memang kami juga masih kebingungan sebetulnya ya bagaimana mengukurnya dan bagaimana untuk apa namanya hasil 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 yang dapat kami pertanggungjawabkan ini kami masih jujur masih belum belum menemukan uh, idenya dan mudah-mudahan dengan adanya sistem thinking atau sistem dinamik yang nanti kita bangun ini bisa 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 lebih dipertanggungjawabkan. Dan logic model ini tentu saja bukan ini Pak Fauzan bukan harus seperti ini tidak. Nanti kalau kalau kita ada pengembangan lagi dengan sistem dinamik yang nanti kita diskusikan itu bisa berkembang lagi ya kami sangat sangat mengapresiasi ya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan lagi. Kemarin kami membuat ini nggak 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 lama ya. Ini kami hanya sekitar 2 hari sampai 3 hari baru menghasilkan seperti ini. Jadi ini mungkin cara ngukurnya masih agak sedikit apa namanya kurang kurang valid ya mungkin nantinya ya. Jadi itu kalau dari traktor juara mungkin untuk selanjutnya Pak Dwi mungkin bisa dipresentasikan Pak untuk yang ini. Siap. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ya, selamat siang, Pak Fauzan. Selamat siang, teman-teman. Ntar izin share screen terlebih dahulu nih, Pak.
Untuk error lagi Zoom-nya. Oke, Bu. Bukan Zoom. Uninstall dulu apa ya? Itu mengisi error. Ini loh. Ini lagi. Alah, Pakai Papua. kalian nyimpan. Jadi Google kan. Google Drive ya. Iya. Bentar. Aku harus buka sih. Not responding. Yo, gimana, Zoom. Pak? Zoom. Ntar Pak, lagi not responding iki loh. Zoom-nya kayaknya bermasalah. Di update Iya, paling belum diupdate. pakai versi zaman Majapahit. Tembus suara sih, suara. Bentar nih Pak, ini lagi. Mal. Atau mungkin yang cold storage Pak Supri sudah siap Pak? Dicoba ya Pak, Ya, silakan Pak. dicoba ya Pak. Selamat pagi Pak Bosan dan Pak Ganjar dan rekan-rekan semua. Izin share screen. Kelihatan Pak Ganjar? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, Belum terima di kasih slideshow kesempatan. tapi. Ya, Belum. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Jadi untuk cold storage ini bukan seperti untuk traktor ya. Kalau timnya Pak Oto dan Pak Ganjar tadi, nanti targetnya itu ada produksinya. Kalau di tim kami, ini sebenarnya bukan produksi cold storage, tapi sebenarnya pemanfaatan cold storage untuk semacam tempat penyimpanan ikan yang berbayar itu. Jadi mitra kami di KUB Putra Sang Fajar ini merupakan kumpulan dari beberapa nelayan. Kalau nggak salah anggotanya sekitar ada 20 nelayan. Sistemnya akan saya jelaskan ringkasnya ya. Nanti untuk logic modelnya akan dijelaskan rekan saya Pak Khairuddin. Sudah ada ya Pak Khairuddin ya? Sudah Pak. Oh ya, ya. Eh, Sistem ini sebenarnya sederhana. Jadi memanfaatkan barcode scanner untuk aplikasi penyimpanan ikan di cold storage. Jadi kalau nelayan khususnya di Cilacap, permasalahannya itu ketika musim ikan itu waktunya biasanya hanya beberapa minggu atau beberapa bulan. Enggak, masih. Ya. Contohnya kemarin musim ikan layur itu memang tangkapan nelayan sedang banyak-banyaknya untuk ikan layur. Ketika tangkapan ikan nelayan itu sedang banyak-banyaknya, biasanya harga ikan itu jatuh. Nah, karena ikan berlimpah, tapi pemasarannya kurang karena hanya di lokal Cilacap. Permasalahan lain juga ikan itu perlu penanganan khusus kalau apa? Perlu pengawetan. Karena ikan itu cepat busuk kalau tidak diawetkan. Salah satu pengawetannya ya di cold storage. Di KUB ini sebenarnya usahanya itu jual beli ikan, khususnya ikan dari anggota KUB sendiri. Jadi kami dengan program Berdikari ini mencoba untuk membuat sebuah sistem cold storage.
Jadi ikan dari nelayan ditampung di KUB ya, dengan menggunakan sistem aplikasi yang akan kita rencanakan menggunakan barcode scanner. Jadi ikan yang masuk ke KUB dari nelayan, kemudian ditimbang dan dimasukkan ke keranjang yang sudah berbarcode. Setelah dimasukkan di keranjang yang berbarcode, kemudian dengan barcode scanner, kita masukkan input datanya di aplikasi yang akan kita buat itu nama nomor keranjang, berikutnya nama pemilik, jenis ikan, terus berat ikan, tanggal masuk, tanggal keluar, dan sistem akan menghitung biaya penyimpanannya. Misal, sebenarnya ini belum ditentukan ya, harga per kilo ikan dan per hari, biaya penyimpanannya itu misal Rp100. Ada nelayan A misal menyimpan ikannya 50 kilogram. Jadi biaya per harinya itu 50 kali Rp100. Jadi sehari itu sekitar Rp5.000. Kalau menyimpannya selama 3 hari, ya 5.000 kali 3, sekitar 15.000 untuk 3 hari penyimpanan di cold storage-nya KUB. Jika pemilik ikannya mau ambil sebelum tadi ya tanggal pengambilan, biayanya tetap 15.000. Tapi ketika penyimpanannya itu bertambah harinya, sistem akan menghitung kekurangan pembayaran tadi. Jadi ini semacam seperti sistem parkir, ya, tapi ini untuk penyimpanan ikan. Ya. Nanti untuk pengelolaannya di KUB sendiri, dan untuk biayanya juga belum ditentukan karena harus koordinasi juga dengan KUB-nya sendiri. Dan ini untuk sistem pengambilan ya, pengambilan ikan yang disimpan di cold storage oleh pemiliknya. Jadi nelayan pemilik ikannya itu datang ke KUB, terus sebenarnya harusnya tadi ada semacam bukti penyimpanan di cold storage KUB, semacam struk kalau kita ke minimarket itu ya, untuk pengambilan ikan yang disimpan. Jadi nelayan menunjukkan struknya, tapi kemarin tim kami lupa untuk menambahkan komponen printernya di RAB-nya, jadi belum saya tambahkan di sistem ini. Jadi untuk prosesnya nelayan datang ke KUB, menyerahkan struknya, terus operator storage-nya itu mencari keranjang ikannya nomor berapa, terus diambil. Setelah diambil, nanti secara otomatis ya, sistem akan menghapus data ikan yang tersimpan di KUB. Dan di sistem ini rencananya juga kami akan membuat ini rekapan ikan yang masuk dan ikan yang keluar. Jadi setiap bulan atau setiap minggu atau ada periode tertentu kita bisa lihat jumlah ikan, kapasitas ikan yang disimpan di cold storage. Jadi keluar masuknya ikan terekap di sistemnya cold storage. Rencananya seperti itu. Jadi kita nggak memproduksi cold storage-nya, tapi kita membuat sistem cold storage-nya, sistem penyimpanan di cold storage. Rencananya untuk cold storage-nya ini kapasitasnya 13 ton, dan untuk listriknya itu kita memasang 16 kVA. Jadi biaya utamanya di cold storage ini sebenarnya biaya untuk listriknya. Dan biaya untuk penyimpanan tadi itu untuk membiayai tadi biaya listrik bulanannya. Itu aja untuk sistem cold storage yang dapat saya sampaikan. Untuk logik modelnya akan disampaikan rekan saya Pak Khairuddin. Pak Supriyono, maaf, ini cold Ya. storage-nya sudah ada atau belum ya? Kita bangun, Pak.
Oh, bangun juga. Oke. Iya, kita Oke, bangun. oke. Jadi sekalian, jadi ada sisi pembangunannya, ada sisi development sistemnya ya, Pak ya. Iya, iya, gitu, Oke. Pak. Oke, maksudnya bagus. Pak Ganjar, ini lanjut yang logic modelnya atau gimana, Pak? Ya, lanjut aja Pak. Nanti Lanjut yang yang logic modelnya. kelompok Pak Dwi nanti setelah ini selesai. Ya. Oke, coba saya izin share dulu. Oke, mungkin sudah kelihatan ya, Pak. Ya, sudah Pak. Oke, terima kasih untuk Pak Fauzan, Pak Ganjar, dan rekan-rekan dari tim Berdikari. Mungkin di sini saya menambahkan sedikit saja tentang penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Supri tadi ya. Untuk teknisnya mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Supri. Jadi di sini mungkin saya akan menambahkan sedikit eh, yang sudah dijelaskan oleh Pak Supri. Jadi memang benar secara kemanfaatan ya Pak. Jadi kita sudah diskusi dengan KUB-nya, dengan Pak Asep ya. Jadi mereka itu memang membutuhkan cold storage ini seperti itu. Eh, Tinggal nanti ke depannya itu kita bagaimana apa ya menyatakan kebermanfaatan cold storage ini. Jadi secara keperluan mereka memang sangat butuh tentang apa namanya dengan cold storage ini. Nah, selain latar belakang itu eh, ada beberapa latar belakang lain. Jadi di Cilacap sendiri ini eh, ada Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. Nah, ini ke depan ya. Jadi sudah ada apa namanya sosialisasi bahwa pelabuhan ini akan diperbesar. Nah, kalau pelabuhan ini akan diperbesar, maka otomatis kapasitas dari tangkapan juga akan meningkat. Seperti itu. Nah, maka dari itu dibutuhkanlah infrastruktur yang mendukung untuk apa namanya menunjang tadi ya pelabuhan ini. Seperti itu. Nah, kalau cold storage sendiri di Cilacap ada atau tidak ada, tapi yang mempunyai itu ya pemodal besar ya PT atau CV seperti itu. Nah, jadi masyarakat sendiri itu butuh cold storage. Nah, selain itu tadi ya untuk karakteristik sumber dayanya ya ikan. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Supri, jadi memang bergantung terhadap alam. Jadi kalau di musim-musim tangkapan tertentu, jenis tertentu ini ikan-ikannya itu melimpah. Nah, ketika melimpah ini, nelayan ini dalam tanda kutip kebingungan ya, seperti itu. Jadi karena jumlah yang banyak, ya akhirnya mau tidak mau, cara yang paling mudah adalah harga ikannya yang diturunkan ya, seperti itu. Jadi apa namanya mungkin prinsip ekonomi sederhana ya, jumlah yang apa namanya supply yang banyak ya berarti harganya turun, nah seperti itu. Tapi di saya lihat di lain sisi tadi kalau musim-musim tertentu nah, harganya malah tinggi ya seperti itu. Nah ini dengan harapannya cold storage ini jadi selain menjaga mutu daripada si ikan tersebut, nah juga bisa memperpanjang umur dari simpan si ikan tersebut. Jadi si nelayan ini bisa mendapatkan dampak ekonomi yang lebih baik seperti itu. Nah, di tahun awal ini ya mungkin fokus dari proyek berdikari kita ya tadi ya lebih kepada benar nggak sih cold storage ini nih berdampak pada ekonomi si nelayan tersebut ya. Jadi kalau pakai cold storage harusnya ya tadi secara diskusi harusnya ada peningkatan secara ekonomi. Nah, ini bagaimana kita dalam tanda kutip mungkin membuktikannya secara data ya seperti itu. Nah, jadi
eh, mungkin di sini tadi ya kami juga masih apa namanya berdiskusi, masih merumuskan yang tepat tadi apa namanya bagaimana tadi sudah mungkin sedikit disampaikan Pak Supri ya. Jadi mungkin salah satu bisnis dari cold storage ini adalah menyewakannya, menyewakan kepada anggota ataupun nelayan yang akan menyimpan. Nah, tarifnya sendiri itu kita belum hitung seperti itu nih, berapanya seperti itu. Nah, selain itu ya tadi ya dari KUB-nya sendiri kan tadi punya usaha untuk jual beli ikan ya. Jadi dari nelayan memasok kemudian dia menjual. Nah, itu kita sebenarnya pengen tahu nih nilai-nilainya nilai ekonominya seperti apa Pak. Di tahun pertama seperti apa namanya yang ingin kita dapatkan sebenarnya itu ya. Nah, selain ada tadi ya apa namanya poin-poin goal tambahan seperti ya mutu ikan yang tetap terjaga seperti itu. Terus ya keterlibatan dari berbagai pihak. Kalau di sini kita sudah tentu PNC, kemudian ada SMK. Nah, SMK-nya di sini ini malah kita yang pembukuan atau akuntansinya, Pak, seperti itu. Nah, itu mungkin di tahun awal. Nanti tahun-tahun selanjutnya, Pak, kalau ini apa namanya kita insya Allah bisa ini kita pengen tadi Pak, kalau di perikanan itu ada rantai pasok dingin ya. Sebenarnya kita pengen menerapkan pemahaman nelayan ini terhadap rantai pasok dingin. Jadi kalau yang awalnya ini pasarnya hanya di Cilacap dan sekitarnya aja, kita pengen hasil-hasil ini ya nelayan ini juga mampu bisa menjual dari pasar yang lebih luas, Pak, ke pasar yang lebih luas. Syukur-syukur bisa menjangkau pasar-pasar di apa namanya Indonesia ya mungkin di Jakarta yang lebih jauh lagi maupun sampai bisa ekspor Pak seperti itu. Jadi eh, tujuan kita sebenarnya itu. Nah nanti kalau yang mungkin untuk ekspor ya itu mungkin sudah ada apa namanya syarat-syarat khusus lagi yang harus kita penuhi, misalnya penanganan produksi yang baik, kemudian keamanan produknya atau keamanan pangannya dan lain-lain seperti itu. Tapi yang untuk tahun pertama ini ya sebenarnya kita ingin melihat dampak mungkin yang paling mudah ada dampak ekonominya ya terhadap penerapan post-storage ini ke nelayan. Seperti itu. Ada nggak pengaruhnya bagi peningkatan kesejahteraan mereka? Mungkin itu sih Pak dari saya. Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Khairuddin, Pak Supriyono. Mungkin ada tambahan lagi mungkin dari tim Cold Storage, Pak. Cukup, Oke, ya, tidak ada. Cukup ya. Baik, mungkin eh, kita lanjutkan saja dulu Pak Fauzan ya ke kelompoknya Pak Dwi terkait dengan pemilah dan pemilih ya. Sortir lah, sortir ikan. Itu juga lokasinya sama di KUB, ya di KUB ya, KUB. Silakan Pak Dwi. Siap, terima kasih Pak. Izin melanjutkan yang tadi sempat terganggu ya Pak ya. Untuk sharing saya sudah terlihat ya Pak Fauzan dan teman-teman. Ya, sudah, Pak. Terlihat Pak. Siap, terima kasih Pak. Izin melanjutkan Pak. Untuk di kelompok tim riset kita sebenarnya kita berfokus awalnya itu melihat di situasi kita melihatnya di Kutawaru ya Pak. Itu di daerah yang apa bahasanya Kutawaru? Desa desa Jagapati. Muara ya. Lebih ke muara sebelum masuk ke laut Pak. Jadi tangkapannya itu kalau kita lihat di muara kan pasti ada, kita bisa bilang sampah di situ ya Pak ya. Sampah di bantaran muara tersebut sehingga hasil tangkapan ikannya kan ada potensi tercampur antara sampahnya dengan eh, ikannya Pak. Itu background pertama. Kemudian kita dengan seiring berjalannya waktu juga melihat potensi eh,
melakukan sortir ikan, Pak. Sortir ikan karena kita melihat di Cilacap itu beberapa kelompok nelayan. Di sini kita panggilnya KUB ya, kelompok usaha bersama nelayan itu. Mereka beberapa melakukan ekspor ya Pak ya. Ada beberapa varietas ikan dari layur itu yang ikan bentuknya panjang Pak. Mungkin bisa sampai setengah meter, 80, 50 cm, 70 bahkan 80, bahkan 1 meter. Kemudian ada bawal putih yang laut Pak. eh, Kita melihat potensi untuk melakukan penyortiran ikan karena para nelayan ini sebelum melakukan ekspor mereka itu melakukan penimbangan Pak. Jadi ada berbagai kelas level lah dari 2 sampai 3 on, 3 sampai 4 on, 5 on, 5 up lah sampai 1 kilo. Tapi kurang lebih kita melihat ada 4 mungkin yang paling banyak, 4 golongan di mana nelayan itu melakukan sortir ikan. Nah, itu untuk situasi saat ini. Nah, si mesin ini nanti tujuannya ada untuk pertama menyortir ikan dan sampah, Pak. Mungkin kita memanfaatkan AI, kemudian kita juga memanfaatkan beberapa penelitian yang mungkin tanda petik sudah agak lama sih. Mungkin ada yang 5 tahun, ada 10 tahun sebelumnya. Kita mereference dari penelitian tersebut. Kemudian kita juga mendapatkan referensi dari beberapa mesin ya, dari produksi Cina mungkin ya yang lebih fokus ke perikanan untuk sortir ukuran ikan tersebut, Pak. Itu background pertama. Suaranya hilang. Enggak, Pak, masih kedengeran. Kedengaran, Pak. Kedengeran, Masih, Pak? masih. Siapa? Siap-siap, makasih Pak. Izin lanjut, Pak. Nah, tema yang kami angkat di sini kurang lebih hampir sama. Tema utamanya dengan mesin traktor yaitu di sini ada desentralisasi manufaktur, Pak. Jadi kita merangkul lah pertama dari mitra BUMDes Suaranya atau mengecil, Mas Dwi. UMKM-nya itu dari ya Pak. Suaranya sepertinya mengecil ya, Mas. Masih ya Pak. Apa gara-gara belum sarapan ini Pak? Maaf Pak. Sudah terlihat jelas ya Pak. Saya perkeras ini Pak. Oke, aman, Mas. Apa ya Pak? Nah ini untuk mitra yang kami rangkul itu pertama dari mitra industri itu dari Sarva Pak. Itu untuk kurang lebih nanti kita penerapan teknologi dan pembuatan mesin utamanya dan juga itu supply atau pembelian dari bahan peralatannya. Kedua, kita juga merangkul untuk SMK-nya kurang lebih SMK Negeri 2 Cilacap sama dengan mesin traktor ya untuk sementara ini. Nanti untuk mungkin lebih ke fokus ke pengelasan atau coating dari plat atau rangka dari mesin tersebut. Dan terakhir ini yang jadi penting adalah dari kelompok nelayannya Pak. Kita mungkin akan pakai 2 kelompok nelayan ya Pak. Dalam artian kita memang yang kita proposalnya itu mengacu di Kutawaru, tapi kita melihat potensi dari sisi edit value-nya itu di KUB Putra Sang Fajar itu kurang lebih sama dengan target kelompok dari kelompok tim riset sebelumnya di cold storage dari Pak Supri, karena kami melihat nanti dengan adanya mesin ini nggak cuma mempersingkat waktu ya dari sisi efisiensi ya, karena kondisi di lapangan itu mereka itu ketika di bulan-bulan tertentu di puncak panen ikan itu kebanyakan nelayan itu menghabiskan waktunya untuk melakukan sortir ikan, bahkan sampai berapa 3 ton ya, 3 ton sehari, sehingga waktunya itu terserap dalam
melakukan sortir ikan dari nelayan tersebut, Pak. Nah, harapannya dengan mesin ini nantinya bisa memangkas waktu nelayan dalam menyortir ikan, juga mengurangi sumber daya manusianya, Pak. Nantinya mesin ini mungkin masih akan menyerap SDM dari sisi manusianya ya, Pak. Mungkin hanya satu atau dua lah. Yang tadinya sebelumnya itu mungkin lebih difokuskan untuk melakukan sortir ikan lainnya ketika mereka pulang dari laut, Pak. Itu dari sisi partisipasi dan outputnya, Pak. Harapannya sih kita bisa memangkas waktu dari adanya mesin sortir ikan ini, Pak. Dan edit value-nya nanti mungkin kita pembahasan terakhir mengenai kemungkinan adanya labeling, Pak. Jadi biasanya flow yang sekarang itu ada pihak-pihak dari industri ya. Jadi labeling di industri dan dalam nyortir ikan itu dilakukan beberapa level 2 atau 3 kali dilakukan penimbangan. Jadi di lapak dilakukan penimbangan, kedua di pengepul atau di KUB-nya itu juga dilakukan penimbangan, ketiga juga dilakukan penimbangan di distributor di perusahaannya, Pak. Nah, harapannya dengan adanya mesin ini nanti kita bisa tarik tuh. Jadi di satu titik aja yang tadinya dilakukan 3 kali penimbangan mungkin cukup kalau bisa 1 kali atau 2 kali lah. 1 kali itu dilakukan di KUB-nya itu nanti. Jadi keluar udah ada labeling tertentu yang kita bisa pakai sebagai nilai tambah dari sisi ekonominya. Itu sih, Pak. Nah, dari sisi outcome-nya ini harapannya kan selain efisiensi waktu dan tenaga tadi adanya balik lagi ke background yang pertama, walaupun ikan itu mayoritas sudah bersih, tapi kita harapannya dengan adanya alat ini juga untuk bisa bisa menyortir ikan dengan sampah, Pak. Nah, dari outcome-nya sebenarnya kami gambarannya belum begitu akurat mungkin siapa ya. Dari di sini 10-25% kelompok nelayan mampu mengenal atau mulai menggunakan teknologi dari mesin ini, Pak. Nah, di gambaran kami outcome-nya di medium term-nya juga dari desentralisasi manufaktur juga dapat berdampak, Pak, bagi masyarakat setempat. Mungkin kita lebih menekankan di desentralisasi manufakturnya sih, Pak. Jadi mungkin di masa depan juga manufaktur bisa dilakukan juga di politeknik ataupun nanti di mitra seperti SMK seperti itu. Nah, yang kami ukur selanjutnya untuk long term juga mungkin nanti ke depannya mohon bantuannya Pak Fauzan untuk masalah terkait social engineering-nya, Pak. Terkait mengukur bagaimana impact report ya. Dampaknya mesin ini ke nelayan, Pak. Dari sisi mungkin masuk juga selain efisiensi dan waktu juga dari sisi perekonomiannya, Pak. Apakah dengan adanya mesin ini nanti ada impact dari sisi ekonomi atau tidak? Itu sih, Pak, untuk sedikit gambaran ya untuk mesin pemilih dan pemilah, Pak Fauzan, Pak Ganjar. Ya, baik, terima kasih Pak Dwi. Itu Pak Fauzan, jadi 3 proposal yang memang harus dibuatkan ini ya, impact report-nya, jadi supaya luaran wajibnya kami terpenuhi, itu yang pertama. Tapi yang paling umum itu ya paling kita harus melihat bagaimana
penelitian-penelitian kami ini bisa diukur melalui pendekatan sistem dynamic dan sistem thinking. Sebab ini kembali lagi ini adalah apa ya? Dua metode riset terapan sama mungkin social engineering ya, social engineeringnya dari sisi ekonomi, sosial, mungkin mungkin juga kita berbicara tentang bisnisnya ya, karena di dalam proposal kami juga menerapkan menghitung ini ya biaya operasional, fixed cost, variable cost sehingga akan menghasilkan apa namanya turnovernya ya, biaya BEP-nya nanti seperti apa gitu. Nah ini puzzle-puzzle ini harus kita rangkum Pak Fauzan, jadi supaya menghasilkan suatu dokumen ya yang nanti kita laporkan ke Kementerian atau LPDP. Mungkin sebelum masuk ke Pak Fauzan ada anggota lain untuk menambahkan mungkin satu atau dua tim, silakan. Cukup ya, mungkin kita langsung aja ke Pak Fauzan. Silakan Pak Fauzan tanggapannya atau mungkin ada masukannya atau mungkin nanti Baik. modelnya mau dibikin seperti apa. Iya. Silakan. Terima kasih Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau agak sedikit berisik, saya sedang di luar rumah ya posisinya. Jadi mungkin nanti diskusi enaknya kita offline Mas Ganjar saya pikir. Jadi saya coba jelaskan sedikit tentang pendekatannya, sistem dynamics ini seperti apa. Kemudian sambil berjalan nanti kita coba develop selalu untuk masing-masing case ya. Walaupun saya pikir suara saya kurang kedengaran atau kurang jelas? Terdengar Jelas sih, ya? terdengar cukup. Oke, sebentar. Oh, malah hidup musiknya. Ya, sampai nanti kita coba menyusun causal loop diagram dan sebagainya. Nah, sedikit saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini izin saya share bahan ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan sistem dynamics itu sendiri. Jadi coba lompat ke sini dulu sebentar. Oke, jadi saya izin share screen sedikit, nanti detailnya mungkin kita waktu offline session atau nanti kita jadwalin lagi ya Mas Ganjar ya untuk bisa lebih panjang diskusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini gambarannya saja permodalan dengan sistem dynamics itu tidak dibayangkan sebagai ready tools gitu ya, tools yang ready yang bisa kita gunakan gitu. Jadi misalnya saya mau analisis dampak A, dampak B, dan dampak C gitu. Artinya, Pak Fauzan bawa nih toolsnya untuk mengukur dampak A, B, dan C gitu ya. Ya udah, butuh data apa aja Pak? Informasinya. Nanti kita masukkan ke dalam tools tadi, kayak SPSS buat apa namanya, buat analisis korelasi dan sebagainya gitu ya. Tools yang sudah embedded atau beberapa fitur di Excel atau sekarang Pak ada beberapa fitur yang software lain yang bisa menganalisis data, misalnya Avius bagi teman-teman yang biasa dengan analisis ekonomi gitu ya. Nah, jadi jangan dibayangkan yang pertama itu tools yang tersedia, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal kumpulkan data kemudian digunakan data tadi untuk dikeluarkan. Nah, tapi sistem dynamics sebenarnya lebih banyak ke paradigma, mindset, cara berpikir dan melihat suatu fenomena atau suatu problem tertentu. Nah, fundamentalnya itu ada struktur dan ada behavior. Jadi perilaku ini yang kemudian konsekuensi dari struktur yang dikembangkan. Nah, struktur yang ada di sini di balik ini ya. Nah, struktur ini nanti bentuknya seperti apa? Ujungnya sekalian bentuk struktur ini direpresentasikan dengan model matematis. Persamaan matematis semuanya. Cuman pakai prinsip feedback, causality, kemudian ada stop and flow delay dan sebagainya. Nanti kalau ada lain waktu saya sampaikan. Konsekuensinya apa ke perilaku? Nah, perilaku ini sebenarnya secara simpelnya kan perilaku ini sebenarnya bisa didekati dengan model matematis apapun. Ada yang pakai persamaan linear, ada yang pakai logaritmik, ada yang pakai eksponensial dan sebagainya, nggak masalah. Persamaan logaritmik, eksponensial, linear dan sebagainya itu adalah strukturnya yang menghasilkan satu perilaku tertentu. Sering sekali kita secara matematis, ini kalau bentuknya sigmoid begini,
Berarti kita pakai persamaan logaritmik misalnya. Oh, kalau bentuknya dia eksponensial, berarti kita pakai persamaan eksponensial. Oh, bentuknya linear, kita pakai persamaan linear dan seterusnya. Jadi kita melihat perilaku tertentu kita suka mengira-ngira. Atau kalau perilaku nanti ada beberapa perilaku yang berbeda, ada eksponensial, kemudian dia declining, kemudian habis declining oscillation dan sebagainya. Artinya ketika kita melihat beberapa perilaku yang berbeda pada periode tertentu, nah biasa saja kita partisi perilaku tadi dan tiap periode tertentu kita gunakan persamaan matematis yang berbeda. Sah-sah saja sebenarnya kata. Nah, tapi sistem dynamics strukturnya gitu ya, yang persamaan matematis tadi dibangun dari pemahaman kita terhadap fenomena atau problem yang kita modelkan. Jadi itu yang pertama. Jadi harapan saya nanti Bapak Ibu sekalian jangan tidak dari asumsi awalnya, premis awalnya bahwa model ini belum tersedia. Yang pertama strukturnya atau modelnya sendiri belum tersedia. Jadi kita akan mendevelop itu secara bersama-sama nantinya. Itu yang pertama. Nah, kemudian dari situ ini proses pengembangan modelnya gitu ya. Nah, nanti sistem dynamics ini kecenderungannya kalau Bapak Ibu sekalian pernah belajar pemodelan tuh ada pendekatan stokastik dengan deterministik gitu ya. Jadi kalau stokastik itu cenderungnya uncertainty-nya tinggi, masa depan future condition itu bisa sangat beragam gitu ya, tergantung tadi uncertainty atau stokastik model yang dikembangkan. Uncertainty-nya tinggi dan sebagainya. Oh, kalau melakukan A gitu ya, kalau kita melakukan A, kalau terjadinya A, konsekuensinya bisa B, bisa ke C, bisa D. Yang ketiga itu sangat jauh berbeda. Nah, tapi kalau di sistem dynamics, kecenderungan yang kedua, deterministik. Jadi biasanya di sistem dynamics itu kita sudah memperkirakan kalau A, gitu ya, kalau kejadiannya A, mungkin konsekuensinya B. Walaupun di dunia nyata nanti ada yang C, ada yang D, ada yang E, dan F, dan sebagainya. Tapi kenapa akhirnya kita pilih B? Dari kejadian A, kemudian sekuensinya atau efeknya nanti ke B. Kenapa kita pilih B kejadian? Karena B ini yang common terjadi. Common itu yang secara populasi relatif begitu gitu ya. Relatif begitu. Contoh misalnya kalau saya belanjakan uang saya habis misalnya. Nah itu kan ya semua orang begitu ceritanya. Kalau belanjakan uangnya habis. Tapi ada juga orang yang membelanjakan uangnya nggak habis, tapi hanya 1-2 gitu. Mungkin karena ada kasus khusus dan sebagainya. Nah, tapi yang berlaku umum yang kemudian kita coba dekati dengan model. Nah, yang berlaku umum ini dalam tanda kutip gitu ya. Nanti kita dekati dari mana? Ya dengan mengambil data di lapangan, wawancara, tanya orang gitu ya, diskusi dan sebagainya. Nah, itu yang hal kedua yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam proses modeling nanti kita kembangkan problem articulation, kemudian ada dynamic hypothesis. Dynamic hypothesis ini apa? Simpelnya adalah causal diagram. So, causal diagram ini menggambarkan bagaimana satu problem atau fenomena tadi itu digambarkan. Contoh, kita coba coba buat contohnya gitu ya. Ini contoh saja. Direct ke sini gitu ya. Ini nanti diskusinya kita kita detailnya nanti akan saya sampaikan waktu mungkin ada sesi kita untuk belajar sistem dynamics-nya. Tapi contoh begini, ini ada lama pengolahan tanah. Oke, lama pengolahan tanah. Tadi yang saya ambil contoh yang traktor ya, lama pengolahan tanah. Ini lahan siap tanam, lahan belum siap tanam. Saya buat di sini. Lahan dipersiapkan. Ini jadi kalau aku lihat di lapangan lahan belum siap tanam ini atau misalnya koreksi kalau saya salah, karena saya nggak punya basic pertanian. Contoh misalnya belum siap tanam yang bekas panen lah atau buka lahan baru lah atau lahannya dia habis ditebang lah dan sebagainya. Artinya belum siap tanam. Nah yang ini siap tanam. Siap tanam ini nanti ditanamin kemudian nanti lahan siap panen. Lahan siap panen ini menghasilkan apa? Panen dijual. Ini ya pendapatan. Oke, siap panen pendapatan. Nah, artinya lahan persiap ini saya buat ke sini ya. Lahan belum siap tanam itu akan menentukan berapa banyak lahan yang dipersiapkan. Lahan yang dipersiapkan. Posisinya positif. Ini nama causal diagram Bapak Ibu sekalian. Causal link. Jadi diagram sebab akibat. Pangkalnya adalah penyebab, ujungnya akibat. Kalau positif dia penyebab makin besar, akibat makin besar. Kalau negatif penyebab makin besar, akibat makin kecil.
Oke. Nah, ini lahan belum siap tanam. Artinya kalau lahan belum siap tanam yang lebih besar, lahan belum siap tanam makin besar, lahan yang dipersiapkan itu makin besar. Nah, ketika lahan dipersiapkan, ini yang diproses di traktor dan sebagainya, dia akan mengurangi lahan yang belum siap tanam. Oke, dia akan mengurangi di sini. Nah, kemudian lahan persiapkan itu ditentukan oleh apa? Lama pengolahan tanah. Ini bentuknya negatif. Artinya makin panjang lama pengolahan tanah, makin kecil lahan yang dipersiapkan. Contoh, ada 10 hektar. 10 hektar misalnya biasa dikerjakan kalau pakai traktor biasa tadi 10 hari misalnya. Berarti 1 hari kan 1 hektar. Nah, ternyata kalau misalnya dengan hand traktor yang baru dia butuh 2 hari saja. Berarti 1 hari bisa rata-rata sekitar 5 hektar. Gitu, lahan yang dipersiapkan. Speednya lah, lajunya. Nah, begitu lahan dipersiapkan ini masuk ke sini menjadi lahan siap tanam. Lahan siap tanam. Nah, lahan siap tanam ini artinya kan lebih pendek gitu ya, lebih pendek. Lahan siap tanam ini singkat cerita bisa jadi lahan siap panen. Saya nggak buat detail kayak yang bawah gitu ya. Nanti struktur detail lebih panjang daripada ini. Makin banyak lahan siap tanam, taruhlah semua modalnya ada, petaninya cukup gitu ya. Pupuknya tersedia juga, kemudian cuaca bagus dan sebagainya. Asumsi-asumsi tadi lahan siap tanam yang ditanami kemudian bisa menjadi lahan siap panen suatu waktu. Nah, lahan siap panen ini berarti kan nanti ditentukan berapa banyak panennya. Lahan siap panen ini kan nanti masuk lagi. Begitu lahannya sudah selesai gitu ya. Setelah panen selesai dan sebagainya, berarti kan lahannya kembali ke lahan belum siap tanam. Nah, ini loop, membentuk loop biasa. Disebut dengan causal karena lahan siap panen ini membentuk panen. Oke. Jadi saya ngambil logik sederhananya saja. Nah, panen ini menentukan apa? Pendapatan. Oke. Pendapatan ini nanti ujungnya menentukan apa? Keuntungan. Saya nggak masukkan semua ya Bapak Ibu sekalian. Keuntungan. Nah, keuntungan itu ditentukan dari pendapatan dan biaya ya. Misalnya saya ambil di sini biaya. Biaya itu macam-macam. Ada biaya input, ada biaya tenaga kerja dan sebagainya. Nah, cuman contoh misalnya. Oke. Contoh misalnya saya ambil biaya tenaga kerja pengolahan tanah. Bisa ini dilakukan oleh tenaga taninya sendiri atau dibayar orang gitu ya. Nah, tapi apa? Ini punya dampak positif. Dampak positif. Ini makin banyak biaya, makin tinggi. Ini contoh simpel saja. Biaya akan mengurangi keuntungan. Jadi ini satu pendekatan. Keuntungan biasanya didekati kalau secara hitung-hitungan di level yang lebih tinggi disebut dengan nilai tambah. Ini di pertanian. Mungkin nanti yang lain kita pertaruhkan seperti itu. Nah, sekarang lama pengolahan tanah ini ada 2 teknologi. Misalnya di sini ada traktor capung. Satu lagi ada hand traktor ya. Sekarang ini dikembangkan. Sekarang kondisi existingnya ini. Traktor capung dia punya pengolahan tanah sekian hektar per hari speednya. Nah, sekarang lihat. Kita lihat alirannya. Contoh, yang pertama, lama pengolahan tanah, gitu ya. Lahan yang dipersiapkan lebih panjang. Ya, lebih sedikit gitu ya. Kalau ini makin lama, ini makin panjang. Lahan siap tanamnya dipersiapkan makin lama, panen makin lama. Panen makin lama, konsekuensinya apa? Pendapatan makin lambat diterima. Gitu ya. Pendapatan makin lambat diterima. Artinya apa? Kalau lahan dipersiapkan lebih cepat, harusnya bisa tanam lebih cepat, bisa panen lebih cepat. Nah, tapi saya nggak tahu di level yang masif nanti apakah dia bisa mempengaruhi contoh pada pertanian ada cropping intensity. Satu bibit itu atau satu benih itu tipikalnya bisa panen, bisa butuh durasi berapa lama. Gitu ya. Contoh kalau misalnya ternyata ada satu lahan tertentu yang dengan pengolahan tanah yang lebih cepat, dia bisa cropping intensity bisa naik. Tadinya ditanam hanya 2 kali dalam 1 tahun. Ternyata mengubah benih, diatur waktunya, manajemen waktu dan sebagainya bisa 3 kali nih. Dengan apa? Dengan penghematan lama pengolahan tanah. Otomatis apa? Pendapatannya bisa lebih meningkat. Misalnya, sekarang nggak bisa, tetap 2 kali Pak. Kenapa? Karena pengolahan tanahnya lambat. Kalau pengolahan tanah lebih cepat, dari yang tadi 7 hari jadi 2 hari, 2 kali musim tanam dia butuh 2, tambah 2, 4 hari. Dari yang tadi 14 hari. Nah, ini bisa memotong misalnya dan berdampak pada cropping intensity beberapa lahan. Itu bisa.
Itu satu dampak meningkatkan pendapatan. Yang kedua, misalnya lama pengolahan tanah berpengaruh pada biaya tenaga kerjanya. Nah, ini di sisi lain akan menambah biaya. Artinya kalau lama pengolahan tanahnya pendek, bayarnya saya pendek, bayarnya saya dikit. Atau cuma saya hire 2 hari dibandingkan dengan hire 7 hari misalnya. Atau kalau tenaga petani juga yang melakukan itu, berarti biaya-biaya lain nanti yang diperkirakan. Nah, ini akan menentukan berapa besar biayanya di sini. Nah, dari sini kalau biayanya makin kecil, keuntungan nilai tambahnya makin besar. Ya. Dampak kedua, jadi punya 2 dampak di sini. Jadi nanti kita bisa buat semacam simulasi, gitu ya. Semacam simulasi dari pilihan antara traktor existing yang capung sekarang dengan hand traktor. Gitu. Hand traktor itu punya dampak pada mengurangi lama pengolahan tanah. Nah, jadi ini nanti kita bisa mainkan senarionya untuk melihat dampak dia seperti apa. Gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang causal diagram, kira-kira nanti gambarnya seperti ini. Nah, nanti ini yang kita diskusikan Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing kasus inovasi yang tadi disampaikan. Oke, nah jadi ini yang pertama yang saya sampaikan. Jadi tadi dari from scratch ya, jadi dari nggak ada gambar apapun, kemudian kita kembangkan dia dalam bentuk causal effect diagram gitu ya, causal diagram itu seperti ini. Nanti kita ekspansi lagi lebih besar. Nah, cuman ada beberapa concern saya yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Jadi karena dia dari scratch, berarti dia tidak bisa dikembangkan berdiri sendiri. Jadi perlu, ini saya masih kembangkan dari cara pikir saya saja, gitu, cara pemikiran saya. Tapi apakah ini benar 100%? Tidak. Pasti banyak errornya, banyak biasnya, banyak kurangnya, belum lengkap dan sebagainya. Nanti kita perlu diskusi lebih lanjut untuk memfinalisasi lah, untuk mengimprove, merevise, memodify dan sebagainya sampai kita nanti dapat agreement. Oh, kira-kira gambaran ini yang kemudian kita sepakati untuk kira-kira kita ingin menghitung atau memperakirakan dampak dengan cara pikir seperti ini. Karena ini menggambarkan framework thinking, cara kita berpikir tentang satu problem atau satu fenomena yang ingin kita modelkan. Itu yang pertama prosesnya. Nah, berikutnya adalah ini beberapa yang sudah pernah saya sampaikan tanggal 9 Januari yang lampau gitu. Saya coba kembali. Nah, jadi ini pendekatan kerangka pendekatan modelingnya. Jadi nanti kita dekati dari micro impact, kemudian saya coba dengan sistem thinking modeling gitu ya, sistem dynamics modeling. Kita coba kalau micro impact ini kita tarik ke area scaling up lah pada seluruh wilayah gitu ya. Jadi seolah-olah ini misalnya ada short term impact yang tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian di 3 case ini ya. Kemudian scaling up ini kalau levelingnya naik nanti ke arah adopsi yang lebih besar atau waktunya yang lebih panjang, mid term atau long termnya gitu ya. Kalau scaling up itu di sisi coveragenya sama di sisi durasi waktunya. Ini yang kemudian nanti kita coba modelkan sampai nanti hasilnya di sini result projection gitu. Nah, ini yang saya bayangkan kerangka pendekatan modeling yang kita bisa lakukan. Nah, tapi catatannya di sini memang nanti Bapak Ibu sekalian tetap memerlukan data. Karena apa? Causal yang saya sampaikan tadi, yang contoh hand tractor impact pada pendapatan, pada biaya dan sebagainya itu masih belum dengan data. Jadi dia tuh masih perspektif bagaimana cara kita membayangkan, cara kita menggambarkan bagaimana dampak teknologi terhadap produktivitas dan produksi sampai ke nilai tambah atau keuntungan. Nah, tapi nanti untuk dalam konteks simulasinya itu tidak bisa disimulasikan. Kita perlu data. Makanya tadi Bapak Ibu sekalian di micro impact ini tetap harus mungkin mengumpulkan data dan melakukan sedikit atau banyak analisis malah di untuk kemudian ditranslate ke model system dynamics. Nah, itu yang saya bayangkan. Nah, kemudian ini yang pernah saya tunjukkan gitu ya, beberapa contoh modelingnya. Nanti lain waktu kita bisa diskusikan. Sebagai contoh gini, ini judulnya ini Understanding Technology Adoption. Saya tutup dulu ini. For Agribusiness Management gitu ya. Jadi di sini ada 2 teknologi. Saya lupa nih, purchasing ini ada 1 teknologi, yang kedua adalah ada yield monitor kalau nggak salah, 2 kalau nggak salah ya. 2 teknologi. Nah, sehingga di sini menghasilkan 4 kelompok 4 kelompok populasi, gitu ya, 4 kelompok populasi dari petaninya. Ada yang purchase tapi combine, saya lupa teknologi yang lainnya apa ya. Ada yang purchase combine without it monitor. Jadi ada yang combine apa gitu teknologinya dengan yield monitor, 2 teknologi. Yang kedua purchase with combine yield monitor. Yang ketiga ada 2 produk, berarti menghasilkan 4 kelompok. Ada yang pakai produk A, B,
produk B2 atau nggak pakai dua-duanya. Jadi dia dapat kelompok ini. Nah, kemudian nanti menghasilkan perceived benefits dengan perceived cost. Jadi orang akan selalu membandingkan diri dia dengan lingkungannya. Jadi kalau saya misalnya saya petani, misalnya Mas Ganjar petani, Mas Ganjar udah pakai hand tractor gitu ya. Saya nggak pakai hand tractor. Nah, kemudian setelah beberapa bulan berjalan, satu kali masa panen misalnya, saya ketemu lagi dengan Mas Ganjar misalnya, pasti kita cerita perceived benefit sama perceived cost-nya. Saya, oh Mas Ganjar kok cepat, kok panennya bisa lebih bisa lebih cepat dari saya, kemudian biaya bisa lebih murah dan sebagainya. Nah, pasti Mas Ganjar menyampaikan, oh saya dapat keuntungan ini Mas Ojan, A, B, C, D gitu. Loh, tapi kan mahal hand traktornya. Oh iya, mahal memang di awal, tapi setelah saya jalan dengan keuntungan dan sebagainya, kita dapat keuntungan lebih tinggi gitu. Dengan walaupun di awal kita punya cost lebih mahal. Gitu. Nah, artinya apa? Dua informasi yang saya dapat dari obrolan tadi. Nah, ini kan sebenarnya dapatnya di lapangan gitu ya. Bagaimana orang kemudian mengadopsi teknologi itu nggak hanya sekedar cerita dari dinas pertanian, penyuluh misalnya, atau university atau perguruan tinggi datang dan cerita alat ini lebih bagus dan sebagainya gitu ya. Tapi lebih banyak apa? Lebih banyak dia ngalamin sendiri atau tetangganya ngalamin atau saudaranya ngalamin dan sebagainya dengan memanfaatkan teknologi punya dampak yang lebih baik. Nah, jadi perceived cost and benefit ini yang kemudian masuk ke saya dari cerita Mas Ganjar tadi membuat saya, oh apa saya kemudian adopsi hand tractor juga ya gitu. Nah, ini yang menentukan nanti adoption decision making process. Jadi nanti di lapangan gitu ya, apa yang coba kita elaborate lebih lanjut adalah di sini salah satunya. Kalau kita mau fokus di sini, adoption decision making process. Jadi misalnya sekarang udah jalan di beberapa tempat. Kenapa kemudian orang mau? Kenapa kemudian orang nggak mau? Nah, itu yang harus kita lihat. Walaupun boleh jadi informasi mau nggak maunya itu nggak dapat sekarang. Tapi nanti setelah early adoption-nya itu berjalan. Early adoption-nya itu berjalan. Nah, itu yang kemudian coba kita tanya, Bapak kok mau? Dampaknya gimana? Jadi memang betul tadi di short term impact yang tadi disampaikan di logical model masing-masing case tadi memang betul itu nanti menjadi satu informasi di model system dynamics untuk melihat bagaimana decision making proses itu berjalan di kelompok-kelompok yang masih terbatas ini. Jadi mungkin di early adopter kenapa mereka melakukan itu yang pertama karena early adopter itu yang menghadapi uncertainty paling tinggi. Dia belum punya informasi, dia belum punya evaluasi, dan dia belum tahu masa depan seperti apa ketika dia mengadopsi satu teknologi. Tapi dia punya ekspektasi, punya hitung-hitungan, perceive-nya tadi ya, perceive walaupun dia belum terjadi, perceive cost sama benefit-nya itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu yang membuat dia memutuskan, oke, saya ambil teknologi ini, saya gunakan, saya implementasikan. Nah, di second adapternya setelah early adapter tadi itu orang-orang yang sudah lebih clear punya informasi. Udah ada contoh, udah ada kasus apa yang dilakukan gitu ya, prasyaratnya, requirement-nya, hal yang tidak boleh dilakukan. Mereka sudah dapat evaluasi dari early adapter kelompok early adapter group ini gitu. Nah, jadi itu nanti mungkin yang kita bisa dekati dalam proses permodelannya. Makanya tetap harus dikumpulkan nanti data-data saya pikir setelah proses adopsi pertama gitu ya. Karena kalau belum ada sebenarnya bisa saja kita kembangkan modelnya, tapi lebih banyak ke preferensi, persepsi dan preferensi gitu ya. Tapi walaupun informasinya masih berupa ekspektasi atau asumsi. Kalau sudah ada kan berarti sudah ada informasi yang terukur yang kita bisa jadikan dasar di decision making proses yang ada di sini. Nah, ini contoh satu. Ini nanti di modelnya kelihatan bahwa ini namanya level atau stok Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sifatnya punya ini jumlah lah. Misalnya kayak penduduk itu ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya karena kelahiran, karena kematian dan sebagainya. Jadi stok nanti kita kembangkan. Ada yang sudah adopters, ada yang sudah mengadop, ada yang belum, ada yang potential market dan sebagainya. Nah, ini yang saya bayangkan Mas Ganjar, Bapak Ibu sekalian tadi ya di 3 case yang sudah disampaikan gitu ya. Pemikiran mengenai analisis dampak. Jadi saya berusaha bagaimana memposisikan sistem dynamics modeling ini dalam konteks impact analysis gitu ya, untuk sosioekonominya kita sudah pernah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian di awal kemarin. Gitu. Jadi saya melihatnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau saya lihat saya baru dapat proposalnya satu kemarin dari Mas Ganjar tentang hand tractor. Makanya saya banyak cerita hand tractor karena informasi saya dapat baru satu. Mohon maaf Bapak sekalian. Mungkin nanti beberapa bahan yang hari ini bisa dikirimkan juga. Jadi saya bisa kebayang gitu. Jadi saya melihat kita punya 2 proses di sini. Kita punya 2 proses. Apa saja proses? Yang pertama dari rencana inovasi ini planning Bapak Ibu sekalian tadi yang sudah disampaikan dengan logical model, dengan rencana ke depan dan sebagainya. Saya lihat ada 2 aspek. Yang pertama physical aspeknya di sini, di bawah, ke arah bawah gitu. Yang kedua adalah analisis ekonomi impact-nya. Mungkin nanti bisa saja saya punya ini salah. Mungkin ada
hal lain yang ingin dianalisis gitu ya, atau yang ingin diketahui. Nah, yang physical process and progress yang bawah ini pengembangan teknologi udah ini teman-teman yang memang bidangnya engineering, pengembangan prototype, nanti terjadi adopsi awal dan sebagainya. Nah, tapi saya di System Dynamics nanti lebih banyak ke bagian ini, social economic impact analysis ya gitu ya. Apa saja yang kemudian dilakukan? Yang pertama kita tentukan perakiraannya apa, kita delineasi dulu. Kita mau apa, mau menganalisis apa dari satu teknologi. Tadi waktu sekalian sudah cerita technical impact-nya gitu ya. Yang hand tractor, yang sistem barcode sama pemilah sampahnya sudah cerita. Oh, ini secara teknikal dia berdampak seperti ini, meningkatkan efisiensi gitu ya. Mengetahui aliran tadi yang cold storage, mengetahui aliran keluar masuknya barang. Jadi secara strategik dan efisien kita tahu, oh yang ini harus keluar sekarang. Jadi yang masa simpannya sudah lama gitu ya, nanti ada limitnya sekitar berapa lama kan tingkat kesegaran gitu ya. Jadi aliran keluar masuk barangnya bisa di-manage dengan baik dengan sistem barcode tadi. Jadi barang yang sudah relatif lama, siapa yang paling duluan masuk, duluan keluar gitu ya. First in, first out. Ya, walaupun tergantung order juga ya pesanan. Itu yang pertama. Atau yang tadi yang pemilah sampah itu meningkatkan efisiensi, yang tadi yang manual sekarang bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat apa? Kesegaran ikan lebih bagus karena ya kalau cold supply chain ini kan sangat tergantung dengan waktu ya. Aspek kritikalnya faktor kritikalnya salah satunya waktu, jadi nggak bisa lama-lama terpapar dan sebagainya dengan sinar matahari misalnya, atau di tempat-tempat yang tidak dingin atau yang teratur temperaturnya. Nah itu yang kita lihat nanti perakiraannya apa, kita delineasi di sini. Nah delineasi di sini gitu ya, delineasi di sini menentukan nanti konsep awal sistem dynamics-nya. Nah, sistem dynamics konsep awalnya ada sama yang, nah, di sisi lain tadi saya dapat dua informasi di hand tractor sama yang pemilah sampah itu nanti mau dikembangkan desentralisasi produksi. Artinya kan nanti ada instalasi sistem produksi dan manajemennya. Nah, ada perakiraan di situ. Nah, ini juga nanti berpengaruh kepada konsep awal sistem dynamics modelnya. Jadi ada perakiraan dampaknya kita ambil gitu ya, kita lihat. Yang kedua ada instalasi sistemnya. Nah, ini udah dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, bisa saja instalasi sistem ini punya dampak juga ke sini. Gitu. Peningkatan skill, penyerapan tenaga kerja. Walaupun kalau secara nomenklaturnya ekonomi kan tenaga kerja di produksi peralatan pertanian tadi nggak masuk sektor pertanian lagi, tapi udah masuk sektor industri. Walaupun industrinya industri alat pertanian gitu ya. Nah, tapi nggak apa, kita masih masukkan dalam area mikro, kita masih masukkan related agriculture sector. Nah, ini yang nanti menentukan konsep all system dynamics seperti apa. Nah, dari sini begitu berjalan nanti proses fisiknya jalan, adopsi awal prototype ini yang tadi kalau saya katakan ini alignment-nya dengan short term-nya tadi. Short term itu saya pikir adopsi awal. Mungkin bisa jadi mungkin saya salah. Short term itu bukan adopsi awal, bisa saja itu adopsi yang kedua atau yang ketiga gitu ya. Gelombang kedua atau gelombang ketiga. Awalnya mungkin 3-4 bulan di awal setelah ada fresh prototype yang pertama kali initial prototype kemudian itu digunakan gitu ya. Nah, itu saya pikir bisa saja prototype awal. Nah, ini taruhlah yang tadi short term itu jadi adopsi awal prototype, nanti kita kumpulkan data-datanya, konfirmasi dampaknya, teknis, sosial, ekonomi. Tapi dari peralatannya masih dari peralatan, masih dari teknologinya. Jadi dampak sosial ekonominya lebih banyak ke produksinya, ya. Kemudian izin masuk Pak Fauzan. Ya, Ya, silakan, sebentar. silakan. Ya, Mas betul. Ganjar. Jadi untuk tahap awal ini kita mengembangkan prototipe awal, Pak. Jadi Ya. nanti ada penyempurnaan tentu saja dari hasil. Ini kan gini, kalau penjelasan dari Mitras itu memang ini kan 2025 dan 2026 gitu ya. Ya. Jadi memang Ya. nanti kita awal ini memang targetnya adalah prototipe awal. Nanti di proposal selanjutnya itu kami akan memasukkan penjemputan prototipe. Nah, memang untuk masuk ke penjemputan prototipe itu kan kita perlu dampak-dampaknya tadi ya, dampak Betul. teknis, sosial, ekonomi tadi. Ya. Mungkin itu Pak. Ya. Betul. Makasih Mas Ganjar. Jadi udah align sama konsep yang saya buat juga. Jadi adopsi prototipe awal ini yang saya gambarkan konfirmasinya. Jadi ini nanti yang studi kita sekarang ada konfirmasinya. Ini kemudian nanti jadi input dan validasi dalam sistem dynamics. Tapi sifatnya kan ini masih mikro ya, atau sampling lah misalnya. Nah, termasuk juga instalasi kalau terjadi nanti desentralisasi produksi dan sebagainya, ada proses instalasi sistem dan produksi dan manajemen. Makanya saya buat di sini putus-putus karena asumsi saya di development prototype awal ini belum terjadi.
yang instalasi sistem produksi dan manajemen belum terjadi. Dia terjadi nanti setelah penyempurnaan prototipe gitu ya. Yang penyempurnaan prototipe sudah reliable, sudah bisa digunakan, sudah usable dan sebagainya gitu ya, dengan beberapa kali tes uji dan sebagainya. Kemudian nanti dampaknya adalah instalasi sistem produksi dan manajemen. Nah, tapi dalam model yang sekarang, instalasi sistem dan produksi dan manajemen ini kita coba skenariokan, ya hitung-hitungan finansialnya, hitung-hitungan labor absorption-nya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian nanti harapannya di System Dynamics dengan dua informasi. Yang pertama real prototype awal dampak di sini dengan perakiraan kita production size ke depan seperti apa. Nah, kita bisa simulasikan nanti model System Dynamics-nya untuk lihat perakiraan dampak scale up pada aspek sosial ekonomi. Nah, makanya saya buat di sini ini untuk long term-nya sebenarnya. Yang warna hijau ini long term-nya kalau adopsi masih produk tadi terjadi. Nah, long term-nya akan seperti itu. Jadi kira-kira ini gambaran perakiraan workflow kita seperti apa. Nah, tapi sampai di sini bahasan berikutnya ada terkait dengan area of analysis-nya. Ya, jadi oke, kita udah tahu ini udah align gitu ya dengan tadi yang Bapak sampaikan. Tapi kemudian area of analysis-nya bagian mana yang mau kita tekankan, kita elaborate lebih. Saya melihat dari diskusi kita beberapa kali diskusi dengan tadi yang Bapak sampaikan, ada beberapa, kalau saya pisahkan gitu ya, ada beberapa area yang kemudian kita bisa perkuat. Gini, kalau satu area diperkuat, area lainnya jadi lebih sederhana. Semuanya ini akan dikembangkan. Jadi dampak teknologinya, social economy impact, teknologi adoption-nya gitu dan sebagainya, dan long term-nya bisa jadi dikembangkan di dalam model, tapi kemudian detailnya itu bisa beda-beda tergantung emphasize-nya apa. Contoh, kalau dia technical impact yang kita ingin perdalam, maka kita harus kembangkan konsekuensinya production cycle modelnya harus lebih detail. Input, manajemen praktisnya, input contoh di production-nya itu inputnya nanti bicara seed-nya, bicara pupuknya, bicara nah begitu kita bicara nanti lebih banyak ke nilai tambah dan keuntungan, ya masing-masing input ini konsekuensinya maka cost dan sebagainya. Atau yang kedua, social economy impact dari production capacity ya, atau desentralisasi tadi. Berarti ada dua side. Innovation side berarti sisi kapasitas produksinya. Bagaimana production facility development berjalan, upgrade skill-nya, penyerapan tenaga kerjanya, termasuk nanti investment cost-nya dan sebagainya gitu ya. Atau dari production size dari agriculture-nya, dan production output-nya seperti apa, cutting cost berapa banyak biaya yang terpotong dalam penyerapan dan pengembangan teknologi yang tadi disampaikan terjadi, peningkatan nilai tambah dan sebagainya. Yang ketiga, teknologi adoption-nya ini lebih concern pada yang saya sampaikan tadi, attractiveness-nya, bagaimana transisi antara non adapter jadi adopter ini terjadi seperti apa. Jadi detailnya nanti di loop yang di sini contohnya. Nah ini dari take up rate ini kan dari potensial adopter jadi di sini semi adopter. Taruhlah di sini adopternya gitu. Nah di siklus yang ini di take up rate ini gitu ya. Bagaimana orang yang tadi belum mengadopsi hand tractor dia pakai hand tractor. Apa yang menjadi pertimbangannya di situ? Nah itu bisa jadi dua di situ. Di attractiveness-nya pada teknologi adoption-nya satu, kemudian transisi penggunaan teknologi atau di production capacity development-nya. Jadi kapan wilayah tersebut dianggap visible untuk mengembangkan untuk terjadi desentralisasi. Kalau cuma 2 orang yang paham hand tractor dari 2 orang relatif misalnya di daerah desa tersebut atau dusun tertentu dia ada 100 kakak, 2 orang yang paham mekanismenya, cuma 1 orang yang bisa di mechanical atau ya proses produksinya. Apakah ini sudah visible untuk dikembangkan production capacity-nya? Gitu. Nah itu yang mungkin jadi pertimbangan misalnya teknologi adoption-nya. Atau yang terakhir nanti di long term analysis-nya. Long term analysis saya ambil 2 nih. Yang pertama tadi yang Mas Ganjar sampaikan contoh. Saya ambil contohnya masih di traktor tadi ya. Yang pertama traktor itu agriculture sector. Yang tadi cerita generasi muda mau bertani, generasi muda mau mengembangkan dan sebagainya. Nah itu harus kembali lagi nanti faktor apa yang menyebabkan mereka itu memilih sektor pertanian atau enggak usah pertanian secara generik itu. Kenapa seseorang itu memilih untuk satu sektor tertentu untuk bekerja? Gitu ya. Apakah ada dorongan dari dorongan dari culture? Oh ayah saya petani, saya juga petani juga lah, gitu ya. Oh saya nggak punya kerjaan lain tapi punya lahan ya sudah saya terpaksa jadi petani. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu di Cilacap gitu ya atau di daerah tertentu kadang-kadang ya petani itu ya kalau orang tuanya petani anaknya relatif petani. Sekarang udah mulai nggak banyak gitu. Jadi makanya beberapa daerah Indonesia itu krisis petani milenial, makanya di beberapa daerah itu punya program yang mirip ya sekarang di petani milenial.
Atau di long term analysis ada innovation ecosystem gitu. Bagaimana innovation ecosystem ini membentuk jejaring antara desentralisasi produksi tadi. Nah, siapa nih desentralisasi produksi? Di fasilitas produksi di desa kan nggak bisa berdiri sendiri. Tentu dia ada updated knowledge dari mungkin dari pihak university misalnya, dari Bapak Ibu sekalian, ada relasi juga dengan pemerintah daerah, ya subsidi untuk produksi, misalnya ada bantuan, ada channel terkait dengan raw material atau supply chain dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian bisa dikembangkan. Nah, ini memang kita harus memilih pada akhirnya. Kalau bilang mau semua, ya semua orang pasti mau semua ini di emphasize gitu ya, di elaborate lebih lanjut. Tapi mungkin kita harus tentukan kira-kira bagian mana yang kemudian harus kita pilih dalam konteks studi sampai saat ini lah, ya sekarang lah. Misalnya saya katakanlah dalam 8 sampai 10 bulan sekarang kita mau emphasize yang mana. Nah, ini kalau di mapping bentuknya bisa seperti ini. Jadi saya contoh satu teknologi itu hand tractor tadi ya. Hand tractor ini dia punya dua entry point dari aspek teknikal atau dari aspek production capacity. Kalau technical impact apa yang kita lihat? Kita bisa lihat production impact. Kalau mau lihat production impact artinya model agriculture practice-nya harus dimodelkan. Nah, kalau production impact nanti ke nilai tambah dampaknya agriculture financial analysis-nya harus dimodelkan. Nah, ini nanti larinya ke total. Nah, ini yang satu. Jadi larinya ke nilai tambah pertanian yang atas. Ini pertanian side. Ini agriculture side-nya. Kalau production capacity, dampaknya kemana? Financial analysis ya. Ini yang BEP, IRR dari production capacity. Kalau pasarnya lokal atau pasarnya keluar daerah. Misalnya nanti di Cilacap, ada satu desa tertentu yang kembangkan fasilitas produksinya. Desa yang lain tertarik nih. Oh, hand tractor dari desa itu yang terkenal. Ya udah kita beli ke sana aja. Nah, itu bisa dianalisis nanti financial analysisnya. Kemudian labor absorption-nya nanti kita bisa lihat dampaknya seperti apa labor absorption. Nah, artinya apa? Dengan hand tractor ini kita punya dampak ke nilai tambah pertanian. Kita punya juga dampak ke nilai tambah industrinya, industri alat pertaniannya. Jadi menentukan total value added generation dari pertaniannya sama dari yang produksi traktornya, either untuk pasar lokal atau yang luarnya juga. Nah, ujungnya apa? Ujungnya kan harapannya lokal wealth-nya naik, kesejahteraan masyarakat lokalnya meningkat. Both dari pertaniannya meningkat, dari produksi traktornya juga meningkat gitu ya. Jadi ada sektor industri mereka udah mulai masuk nih untuk desentralisasi produksi. Pertama boleh jadi dalam jangka pendek dan menengah untuk memenuhi kebutuhan lokal desanya saja. Tapi ke depannya karena terjadi akumulasi skills, akumulasi knowledge, akumulasi praktek dan sebagainya, bisa saja dia kemudian produksi untuk support wilayah-wilayah sekitarnya gitu. Jadi bisa saja biasanya industri itu terjadi nggak karena ada kalau belajar di ekonomi kan ada komparatif dan competitive advantage gitu. Komparatif lebih banyak ke resource resource natural resource lokalnya punya apa gitu ya. Ada daerah sini banyak jagung atau cocok tanam jagung atau kalau saya tentang jagung udah lama tanam jagung ya berarti jagung yang kemudian jadi komoditas unggulan. Tapi kalau kompetitif bisa di-build biasanya terkait dengan human resource, skills, knowledge dan sebagainya. Ini nanti terkaitnya dengan local wealth. Nah, di long term yang production capacity men-trigger apa skill development institution, jejaringnya seperti apa, peningkatan masyarakatnya seperti apa, skillnya seperti apa dan sebagainya. Ujungnya apa? Dari peningkatan dampak ke nilai tambah terkait dengan pertanian sama peningkatan skills, attractiveness of related agriculture sector. Jadi saya nggak pakai agriculture sector ya, tapi related itu sektor-sektor yang terkait dengan agriculture. Nggak mesti di bertaninya, tapi pengembangan alat-alat untuk pertanian. Nanti tiba-tiba ada yang punya ide, oh kita buat alat panen yuk, bisa saja. Biasa tuh dari satu teknologi tertentu dimodifikasi jadi teknologi yang lain. Biasa sering terjadi ya, spin off teknologi kan biasanya ceritanya seperti itu gitu. Nah, jadi related ini yang kemudian nanti dampaknya tidak hanya mungkin petaninya nggak banyak, petaninya trennya as usual aja gitu. Kalau menurun ya mungkin menurun untuk petani sedikit, tapi industri pendukung pertaniannya bisa jadi relatif berkembang. Nah, ini yang nanti bisa saja kita analisis untuk long term impact-nya. Ada yang larinya ke labor absorption untuk industrinya, ada yang ke agriculture labor. Nah, jadi ini yang area mapping area of analysis yang mungkin nanti perlu kita tentukan bersama gitu ya di bagian mana. Kalau untuk areanya sih saya sudah dari beberapa diskusi dan beberapa paparan Bapak Ibu sekalian tadi sudah kelihatan. Nah, ini yang nanti kita coba apply untuk 3 case yang ada. Gitu ya. Walaupun yang production capacity saya pikir yang barcode system tadi belum muncul ya yang tadi disampaikan. Apakah juga ada desentralisasinya untuk ini? Tapi lebih banyak ke technical impact aspeknya gitu ya. Tapi kalau yang traktor dengan yang pemilah sampah tadi di ikan
itu punya production capacity impact untuk dampak yang ke sini. Nah, jadi dari sini hal yang perlu disampaikan tadi sudah disampaikan, kemudian gambaran. Nah, ini yang mungkin nanti kita coba lakukan, delineasi dampak sosial dan ekonomi inovasi sebagai panduan kita untuk persiapan studi, analisis, metode pengumpulan data dan kerangka penerjemahan ke dalam model. Jadi apa namanya, kerangka penyempurnaan model ini, kerangka pengembangan model ini nanti yang bersumber didasarkan dari proses yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Itu bikin causal diagram, model kompleksitinya seperti apa, stop and flow, dan seperti apa. Nah, ini kemudian lanjutannya inilah langkah lanjutan kita ada pengumpulan data, pengembangan model dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang lama. Itu mungkin Mas Ganjar yang dari sisi saya mungkin yang mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu sekalian bingung ya, tapi perlahan-lahan sambil berjalan ini saya sudah kebayang tadi, Bapak Ibu sekalian juga sudah kebayang, tapi langkah selanjutnya kita coba structuring gitu ya, dari dampak yang kita bayangkan, dari short, mid, dan long term-nya seperti apa, kita coba strukturkan. Oke, yang mau kita catch up, yang mau kita catch sekarang dengan durasi yang tersedia sejauh mana, sedalam apa, gitu ya. Nah, nanti itu konsekuensinya ke instrumen penelitian kita ngumpulin data apa saja, metodologinya apa, gitu ya. Kemudian nanti translate-nya ke sistem dynamics akan seperti apa. Kemudian di sistem dynamics nanti akan di-feed data apa dari lapangan dan seterusnya. Saya kembalikan ke Mas Ganjar. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Luar biasa. Ya. Sudah berapa langkah pemikiran kami. Iya. Model strukturnya tadi udah sangat bagus ya. Jadi itu yang memang kami harapkan Pak. Jadi dari aspek finansial, aspek teknologi, kemudian aspek sosial itu yang memang kami harapkan. Memang terkait dengan cold storage Pak, harapan kami di pusat P3M itu juga tetap memiliki apa yang disebut dengan desentralisasi manufaktur. Memang di dalam konsep desentralisasi manufaktur itu kami di dalam dua proposal tadi ya, kami coba mengadop visi misi di PNC-nya, di PNC. Jadi nanti apa yang didesentralisasikan di manufakturnya di dalam cold storage itu ya mungkin nanti ada proses pengembangan cold storage-nya yang mungkin lebih efisien lagi gitu ya. Jadi ini mungkin harapan kami di kelompok di cold storage itu juga bisa menangkap ya konsep desentralisasi. Tapi overall sih dari yang tadi disampaikan Pak Fauzan itu ya tadi seperti yang saya bilang ini kayaknya 4 step di depan kami sudah tertangkap ini sebetulnya. Oke, ini masih ada waktu Pak Fauzan sekitar 30 menit lagi ya, sesuai kesepakatan dan sebetulnya ya. Mungkin Pak Arief atau rekan-rekan yang lain ada yang mau disampaikan atau memberikan masukan lagi atau gambaran secara lugas lagi, silakan. Iya, selamat siang Mas Fauzan. Ya, Siang. alhamdulillah ketemu lagi melalui Zoom. Oke. Ada dua hal yang mau saya sampaikan ya. Yang pertama, sedalam apakah aspek kualitatif ya, aspek kualitatif lebih ke pendekatan kepada warga di sana untuk mendapatkan informasi awal. Apakah perlu dalam banget itu, ataukah mungkin apakah cukup di permukaan saja itu ya dari beberapa user di sana untuk bisa mengetahui informasi-informasi awal yang bisa digunakan untuk mendapatkan data. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di bagian adoption teknologi dan juga di teknologi impact, Oke. apakah nanti di situ juga akan muncul ini ya Mas, kalau dari apa yang saya lihat, ketika bicara teknologi adoption itu kan pasti nantinya kan juga ada teknologi acceptance-nya ya, dari Ya. apakah keberterimaan warga itu terhadap teknologi yang akan diterapkan di sana perlu gitu. Maka dari itu apakah kita juga perlu untuk memodelkan misalkan pakai
TIM itu teknologi acceptance model dan lain sebagainya itu untuk di apa di teknologi impact-nya itu tadi. Itu Mas dua hal. Terima kasih. Oke, ya, baik. Baik, Mas Arief. Oke, saya respon yang pertama dulu. Saya kaitannya juga kedua ini. Jadi kalau ditanya dalam apa informasi yang digunakan nanti untuk kita kumpulkan di masyarakat gitu ya. Iya. Kalau saya kembalikan lagi itu tergantung dari balik ke sini nih ke area of analysis mana yang kemudian kita ingin gunakan. Sebagai contoh gini. Sebagai contoh saya gambarkan misalnya contoh ini ada saya bagi dua kelompok masyarakat gitu ya. Hand tractor, adopter. Ini saya kelompok. Saya ini kan ini ada non-adopter. Non-adopter. Nah, contoh misalnya gini. Ini hand tractor adoption. Jadi sebenarnya secara sesimpel misalnya kita modelkan dari yang non-adopter kemudian pindah jadi yang mengadopsi gitu ya, menggunakan hand traktornya. Nah, tapi once kita bicara adoption prosesnya di sini, adoption rate-nya, nah ini yang bisa generik, bisa sangat detail. Tergantung emphasize-nya. Contoh, kalau kita saya sebenarnya kita ingin lihat misalnya impact ini kepada produktivitas dan lain-lain. Contoh, di sini nanti ke production atau productivity gitu ya. Impact ke sini. Saya mau ke productivity-nya. Artinya productivity ini nanti kita detailkan yang kita modelkan lebih detail. Hand tractor adoption-nya kita pasang rate-nya aja. Misalnya lajunya 2% per bulan, 3% per bulan. Nah, tapi once tadi balik lagi ke yang bagian ini, ketika kita bicara teknologi adoption yang kita mau detailkan di sini gitu. Ini dua side yang berbeda. Tadi saya cerita productivity-nya mau kita detailkan. Oke, berarti di productivity nanti modelnya detail. Tapi di adoption prosesnya kita pasang simpel aja, rate aja. Pakai angka exogenous misalnya. Nah, tapi begitu kita bilang, saya pengen di teknologi adoption yang kita tangkap di masyarakat seperti apa. Nah, artinya teknologi adoption ini yang kemudian jadi emphasize kita. Bagian ini yang kemudian harus kita detailkan. Contoh misalnya apa saja yang berpengaruh ke sana. Bisa saja tadi yang Mas Arief sampaikan, teknologi acceptance model itu, gitu ya, TAM-nya, misalnya ini saya sampaikan misalnya TAM level, teknologi acceptance model levelnya di tertentu baru terjadi adopsi di sini misalnya. Nah, TAM ini perubahannya misalnya TAM level change gitu ya. Perubahan teknologi acceptance model itu bisa saja dipengaruhi banyak hal gitu ya. Misalnya human resource quality-nya gitu ya. Resource quality-nya apa misalnya let's say katakan price-nya, let's say katakanlah usability-nya. Ini saya masih ngasal ya, saya belum tahu TAM modelnya akan seperti apa. Kemudian function-nya misalnya gitu ya. Ini yang berpengaruh tadi kepada proses TAM level change-nya. Nah, sampai level tertentu misalnya contoh TAM level itu ada sampai level berapa gitu ya, level 5 misalnya atau level 4 misalnya. Baru sampai di level 4 rate adopsinya ini makin tinggi untuk jadi kesini. Nah, artinya apa? Data yang di lapangan nanti dikumpulkan itu detailingnya ada di sini. Detailingnya akan di sini. Jadi tanya masyarakat, bagaimana Bapak kok mau mengadopsi itu, apa pertimbangannya? Jadi fungsinya nanti dicek, usability-nya, price-nya harus berapa, range mereka sensitifnya berapa gitu. Nah, tapi kalau balik yang pertama, saya mau ukur di productivity-nya, ya ini model produktivitasnya nanti kita detailkan. Pakai benih apa, cropping intensity-nya berapa lama, cost-nya gimana, dan sebagainya, gitu, biayanya, kemudian keuntungan dan lain-lain. Nah, itu balik lagi tadi kalau saya katakan sejauh mana informasi itu tergantung dari delineasi kita terkait dengan area of analysis-nya. Jadi kalau area of analysis kita di teknologi adoption, ya nanti akan banyak kita kumpulkan data-data terkait dengan preferensi masyarakat, persepsi masyarakat, mungkin masuk ke teknologi acceptance model gitu ya, atau pakai indikator yang lain kemudian untuk menggambarkan bagaimana proses adopsi itu terjadi. Kira-kira itu gambarannya Mas Arief. Ya. Mudah-mudahan Berarti, nanti kita bisa lanjutkan diskusi. Ya. Berarti kan tetap ada batasan ya Mas ya, karena Yes. area of analysis-nya itu kan pastinya kan sangat luas gitu ya. Berarti kita tetap punya batasan apa yang akan dianalisis itu ya. Betul Mas. Oke. Betul. Oke, Mas. Sementara itu Baik. menjawab. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin dalam area social engineering atau konteks sosioteknologinya
kita memang harus batasi gitu ya, mau lihat aspek apanya. Yang gampang tuh kan yang terukur ya, financial analysis. Oke, kalau bangun pabriknya kita bisa hitung IRR, BIP dan sebagainya dengan asumsi-asumsi cost structure, revenue structure dan sebagainya. Kemudian technical impact ini relatively lebih kalau ada hitungannya ya. Tapi kan model-model dasarnya ada model produksi agriculture, ada produktivitasnya gimana, itu ada beberapa model yang kita bisa rujuk gitu ya. Kemudian technical impact kan nanti dia motong di mana tuh, efisiensinya nambah di mana, kita bisa ambil entry point di situ. Tapi kalau teknologi adoption ini ya memang walaupun ada model-model dasarnya tetap harus kita konfirmasi dengan lokasi yang kita studi gitu ya, bagaimana adopsi itu terjadi. Mas, satu lagi Mas, Ya, mumpung mau nggak ingat. Mas Arief? Ya, eh, tentang data sekunder Mas. Eh, apa? Boleh nggak sih sebenarnya data-data sekunder yang BPS misalkan dari Departemen Pertanian, dari misalkan kalau dalam skala global kita pakai World Economic Forum atau apa itu juga boleh untuk dirujuk untuk mengembangkan ini. Nggak ada masalah Mas Arief. Selama Nggak, apa ya? Nggak ada masalah sih. Selama mungkin konteksnya pas ya. Misalnya, let's say katakanlah kalau bicara contoh misalnya produktivitas pertanian kita dekatnya ke mana sih misalnya? ya. Ya, oke, kita Jadi dekatnya ke Southeast Asia bisa dipakai. tadi kan Mas Ozan Hmm, juga bilang ada bicara soal rate itu ya. Rate yes, lanjut itu kan secara ini kan pastinya kita nggak punya data yes, detail ya. Misalkan kita betul, bisa betul. bisa pakai data dari BPS yang paling Ya, dekat itu kan juga sangat ya, mungkin berarti ya. bisa Mas. Oke. Oke. Silakan Oke, Bapak Ibu yang monggo, lain kalau ada silakan tanggapan. Pak Oto, Pak Dwi, Pak Supri mungkin ingin menyampaikan tanggapannya. Mungkin sedikit aja Pak Ganjar. Silakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam kenal Pak Fauzan. Mohon maaf Ya, ini Pak. saya belum bisa menampilkan kamera karena kayaknya trouble dari tadi saya setting tidak muncul-muncul. Sebenarnya tadi menindaklanjuti. Jadi sebelumnya saya di sini selaku ketua dan alhamdulillah saya disertai oleh anggota yang sangat aktif sekali ini, ada Pak Ganjar dan Pak Arief. Terima kasih sekali ini atas supportnya, dan tentunya juga Pak Fauzan yang memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Terkait dengan tadi lanjutan dari pertanyaan Pak Arief terkait dengan data sekunder, ini kan kita rencana mau offline itu kan nanti di bulan Februari ya Pak Ganjar ya. Nah, sedangkan tadi ada beberapa disampaikan oleh Pak Fauzan terkait dengan technical impact, social economy impact, kemudian ada teknologi adoption. Nah, itu yang secara keseluruhan itu kita purwarupanya itu baru selesai itu nanti sekitar bulan Mei. Jadi nanti mungkin pada saat nanti kita offline, nanti ada beberapa data mungkin tadi yang disampaikan kita akan coba mempersiapkan data sekunder-sekundernya dulu, Pak Fauzan. Jadi nanti sambil nunggu mungkin purwarupanya itu selesai yang dikerjakan oleh bersama, nanti ada dari SMK, kemudian dari industri, dan kita juga ada nanti kolaborasi sekitar bulan Mei-an selesai. Nanti mungkin kita baru bisa nanti mengimplementasikan secara realnya ya Pak Ganjar ya. Jadi nanti mungkin sementara kita mencoba menggunakan data-data yang ada dulu, sekunder dulu. Mungkin itu saja Pak Fauzan, terima kasih. Ya, sedikit menambahkan Pak Fauzan. Jadi memang di dalam luaran itu Pak, nanti kami ada validasi Pak, validasi alat itu, prototipe itu. Tadi saya sempat melihat ini ya di struktur modelnya, kalau nggak salah ada validasi itu juga nanti mungkin bisa kami gunakan Pak, data itu Pak. Itu tambahan aja sih. Ya. Iya. Ya, baik Mas Ganjar. Jadi apa ya? Kayaknya sekarang karena gini, biasa validasi bisa saja nanti kita coba rujuk ke beberapa data-data sekunder ya untuk melihat pola sebenarnya. Kalau apa namanya? Kalau untuk digunakan untuk apa? Untuk perbandingan grafik kan agak nggak mungkin ya. Misalnya kita pakai data produksi atau produktivitas pertanian. Tapi kalau yang relatif bisa, misalnya produktivitas pertanian kita bisa pakai, kemudian nanti kita combine dengan produktivitas pertanian di lokasi studi itu mungkin bisa kita pakai gitu ya. Tapi kalau yang kayak produksi dan sebagainya kan agak susah karena beda level kedalaman kan areanya. Tapi nanti kita bisa gunakan yang data-data sekunder tadi gitu ya. Nah, tapi lebih banyak mungkin nanti di validasinya yang saya bayangkan karena ini modelnya kan masih tahapan awal ya.
Tahapan awal itu lebih banyak ke mulai pengembangan awal. Ya berarti strukturnya nanti lebih banyak kita validasi konfirmasi ke masyarakat gitu ya. Dan kita dapat dari teman-teman dari kondisi di lapangan terkait dengan betul tidak kalau modelnya begini Anda mengadopsinya rate-nya bisa segini apa enggak gitu ya. Nanti kita lihat coba perkembangannya gitu. Kita lebih banyak karena di tahapan awal ini validasinya kalau validasi perilaku mungkin nanti yang pertama kita datang ke school lab. Kemudian yang kedua kita coba konfirmasi dengan teman-teman di lapangan gitu ya, misalnya di dinas pertaniannya atau ke kelompok harga poktannya atau poktannya gitu ya. Nanti kemudian kita bisa berkomunikasi ke mereka. Kalau di Ini ya. petunjuk teknisnya ini Pak. Jadi ini kayaknya nanti di luaran itu bisa lebih komprehensif lagi nih Ya. kayaknya. Kita lebih Ya. enak menuangkan dalam Ya. pertanggungjawabannya, kita lebih enak ya dengan model Ya. sistem tadi gitu. Monggo Pak, bisa dilanjut itu tadi Pak Otto. Saya cukup, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain, monggo. Ya, berarti tadi Pak Otto intinya sih gini Pak Fauzan. Jadi alat ini kan selesai nanti di bulan Mei gitu ya. Di bulan Mei sambil menunggu itu kita bikin sistem itu nanti di bulan Februarinya gitu secara offline. Nggak masalah Mas Ganjar. Jadi nanti development model dengan development rupanya berjalan bersamaan aja. Gitu. Jadi model nanti nggak apa-apa, model pun kan masalah data kan bisa belakangan ya, model kan bisa di running juga tanpa data. Kita ingin lihat perilaku dasar struktur modelnya kan. Jadi begitu nanti rupanya ada di bulan Mei jadi, kemudian kita coba apply implementasi ya sampai beberapa bulan gitu ya di lapangan, baru kita kumpulin betul-betul data realnya kan untuk masuk ke dalam running modelnya. Ya, luar biasa ini. Jadi tadi kita harus memahami ya, tadi ada struktur ya, struktur itu mungkin hanya seperti kita gunakan SPSS gitu, tapi dengan ada tambah lagi behavior itu akan lebih kompleks, tapi ya tergantung bagaimana ya kita nanti mendetailkan supaya apa yang kita hasilkan itu produknya kita itu memang untuk menjelaskan kepada user kita yaitu si kementerian ini bisa lebih kembali lagi lebih komprehensif dan ini yang jelas nanti teman-teman harus menguasai karena nanti yang presentasi itu kan nanti teman-teman sekalian ya. Kalau pas Ojan itu kan sebetulnya dimasuk di konsultan konsultan untuk kami gitu. Jadi mohon teman-teman betul-betul memahami tadi yang disampaikan Pak Usan ya, termasuk saya sendiri pribadi. Kalau misalnya ingin berlatih tadi mungkin teman-teman juga bisa download ya menggunakan software Vensim gitu ya, oret-oretan lah. Kalau males download ya oret-oretan aja membuat causal loops. Tentu saja nanti ini hasil ini kami record, nanti kami sampaikan kepada teman-teman gitu ya untuk direview kembali. Jadinya kita sudah masuk ke level tidak hanya penelitian bikin alat selesai tidak, tapi ada barometernya di masyarakatnya. Sebab di PNC itu kan sedang ada diferensiasi visi misi Pak Fauzan. Jadi kami memiliki diferensiasinya adalah teknologi kontekstual. Nah, teknologi kontekstual itu adalah suatu nomenklatur sebetulnya baru. Kalau di kami itu kalau ada pembelajaran kontekstual gitu ya yang sudah didengung-dengungkan kementerian. Nah, kami mencoba membuat nomenklatur gitu ya. Namanya teknologi kontekstual. Nah, teknologi kontekstual inilah yang kami maksudkan adalah apa yang kita terapkan itu harus ada dampaknya. Nah, teman-teman di sini bisa memahami tentang sistem thinking dan sistem dynamics sehingga kalau melakukan penelitian-penelitian mandiri, ya harapannya pembelajaran hari ini itu bisa terimplementasikan gitu ya. Tidak hanya buat penelitian selesai ya jurnal, oke lah itu masuk IKU, tapi untuk masyarakatnya kan secara visi misinya teknologi kontekstual itu harus masuk gitu, dan dampaknya itu harus jelas gitu. Ini sangat luar biasa ini. Monggo terakhir sebelum diakhiri karena mungkin jam 11 banyak acara yang lain, teman-teman silakan menambahkan. Sedikit Pak Ganjar. Oh silakan Pak Otto.
Pak Fauzan, ini mohon maaf sekali Ya. terkait dengan apa namanya sistem thinking dan sistem dynamic kan sebenarnya kami juga sudah mendapatkan beberapa bahan dari Pak Arief. Kemarin juga beliau sudah melakukan beberapa sharing data. Tapi bagi kami kan sebenarnya yang mencoba untuk terjun atau nyelam kepada sistem dynamic dan sistem thinking ini, ada nggak kira-kira bahan yang basic atau yang bisa kami baca yang mudah untuk kami memahaminya? Oke, nanti saya kirim beberapa via Mas Ganjar ya Pak, untuk yang beberapa Siap, bahan terima kasih. bacaan yang bisa membantu Bapak. Tapi secara generik untuk yang teknologi development saya coba cari beberapa papernya ya. Saya coba sulit dulu. Tapi yang generik untuk sistem dynamics-nya ada. Saya share. Siap, terima kasih. Sama-sama Pak Oto. Baik, masih ada waktu 10 menit. Mau teman-teman manfaatkan atau kita akhiri dulu? Atau mau ada tambahan Pak Fauzan, silakan. Saya pikir cukup Mas Ganjar. Cuman Cukup ya? ya saya berpikir mungkin nanti kita lebih banyak diskusinya dalam proses development causal diagramnya. Karena kalau di model matematisnya nanti oke lah di bagian sayanya lebih banyak mungkin nanti transfer knowledge ya. Tapi di proses development causal diagramnya yang saya bayangkan kita semua terlibat diskusi secara aktif ya. Gitu. Karena kita kan masih bicara konsep ya, kita belum bicara cari data, input, equation dan sebagainya itu belum. Tapi konsep berpikir kita kayak gimana itu yang semuanya saya harap bisa terlibat aktif ya. Oke, baik. Oke, baik. Sebelum saya akhiri gini Pak Fauzan, setelah pertemuan ini enaknya kita langsung persiapan di bulan Februarinya atau nanti kita coba adakan pertemuan lagi Zoom lagi Pak, atau gimana Pak? Gini, ya nanti kita coba set offline meetingnya di Februari Mas Ganjar gitu ya. Nah kalau ternyata agak panjang nih, karena saya cek jadwal dulu ya. Kalau misalnya agak panjang, misalnya di minggu ketiga atau minggu keempat Februari ya nggak apa-apa. Nanti kita buat series lagi diskusi online onlinenya dulu. Online, oke, baik. Jadi Gitu. warming up-nya. Ya, baik. Saya harapkan kalau memang ini nanti ada pertemuan offline sama online, teman-teman bisa bisa menyiapkan waktunya ya, menata waktunya. Kalau memang ada kuliah, ya mungkin ngajar gitu. Tapi harapan saya ya mungkin bisa dikasih tugas gitu ya. Nanti gabung ke sini karena ini memang betul-betul kita dapat ilmu yang sangat luar biasa dan nanti bisa diterapkan untuk pengambilan keputusan yang lain gitu ya, tidak hanya dalam penelitian itu. Gitu. Sekali lagi ada yang mau disampaikan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, silakan saja. Mas Nugroho mungkin, Pak Arief, cukup, Pak Sodik. Cukup Pak. Cukup ya, Pak Yulianto? Pak Imam mungkin? Cukup ya? Baik Pak Fauzan, saya rasa ini teman-teman sudah mungkin Izin, mau Pak, foto bersama mungkin ya? foto bersama dulu ya. Ya, silakan Pak ya. Ini yang mau ambil siapa? Saya minta tolong dibantu ya. Boleh, Pak. Nama saya nggak apa. Mohon on cam ya. Udah kameranya error lagi. Foto nggak kelihatan. Yang mau ambil siapa ini? Pak Koko Saya, bisa Pak. bantu? Ya, Oh ya, boleh, siap. Terima kasih. Oke, siap. Ya, sebelahan. Ya ini Pak Supri. Siap ya. 1, 2. Oke, udah Pak. Oke, terima kasih teman-teman, Pak Fauzan atas waktunya. Sehat-sehat Terima kasih, Bapak semuanya. Ibu. Sehat semuanya. Baik. Itu aja, silakan. Ya, barangkali ada yang mau silakan. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin pamit. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. diskusinya. Pak Arief dan Selamat kawan-kawan. Terima kasih, pagi. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.